Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus. Yang dulu rajin salat duha, salat tahajud, salat witir, salat tarawih, salat tasbih, salat qabliyah, salat ba'diyah, mati, putus. Tak ada orang mati salat. Kalau ada sempat ada orang mati salat, lari yang orang takziah itu semua. Yang dulu rajin semua ceramah kemana-mana, diundang ke Pulau Bintan, diundang ke Batam, diundang ke Pulau Lingga, diundang. Siapa itu? Saya sendiri. Saya kan baru dari Bintan, dari Batam, dari. Begitu meninggal dunia, mati, putus, tak terdengar lagi suaranya. Kami dengar Pak Ustaz. Di mana? www.youtube.com. Tak ada orang mati ceramah, putus. Tapi ada yang tak pernah putus. Apa dia? Waladun salihun, anak-anak yang soleh. Mati kita dimakan cacing tanah, tapi anak yang hafal Quran satu hari mengulang hafalannya 2 juz. Orang hafal Quran itu satu hari ngulang hafalan 2 juz. Maka sebulan dia khatam 2 kali. 15 hari khatam, 15 hari khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menetes macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Tuh kalau anak kita hafal Quran. Ini enggak, ditinggalkan anak penyanyi musik metal. Tiap malam dia metal. Mengalirlah dosanya. Tolong videonya jangan dipotong. Dipotongnya video pas saya sedang bilang gini. Siapa yang motong, mengupload di internet, diejek-ejeknya saya, neraka jahanam tempatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini akan hafal Quran. Maka bagaimana ketika salat tarawih 30 malam, mereka yang akan imam di depan menjadi imam salat tarawih. Di masjid-masjid lain copat. Imamnya bukan tanggung-tanggung, Valentino Rossi. Begitu selesai salat, koyak-koyak kain orang. Tapi alumni dari Masjid At-Taqwa pelan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tenang hati jamaah. Masjid lain dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di mana letak kekhusyuan salat? Di mana letak nikmatnya merasakan manisnya salat? Kenapa? Imam tak hafal Quran. Di Mesir, alumni Al-Azhar, imam hafal Quran. Di Saudi Arabia, Syekh Abdul Rahman Sudes hafal Quran. Makmum-makmumnya tenang di belakang. Kenapa? Karena mereka yang makmum pun ikut mengulang hafalan di bulan Ramadan. Mereka kalau hafal Quran, nanti pas bulan Ramadan, imamnya baca Quran, dia ngulang hafalan di belakang. Maka ketika imam itu baca 1 juz, dia santai. Kenapa? Dia pun sedang mengulang hafalan di belakang. Menangis imam depan, nangis juga dia depan. Kenapa? Imam itu baca ayat sedih, dia sedih. Bukan macam orang kita pergi umrah sampai di Masjidil Haram menangis, imam depan nangis juga di belakang. Apa yang kau tangiskan? Lama betul baru rukuk. Orang dia tak hafal. Oh, ngawang-ngawang lah pikiran dia. Coba kalau anak-anak yang hafal Quran ini jadi makmum, dia ngulangi hafalannya. Terus dia tenang nyantai. Ibarat perjalanan, bisa dia tengok, oh belok sana, belok sini. Oh ini sudah sampai halaman sekian, masuk, oh balik halaman baru. Orang dia hafal di kepala dia semua. Ini tak hafal. Bingung lah. Tengok ke atas. Lamanya. Makanya beruntung kita harus balas sakit hati kita di masa lalu. Aku tak pandai baca Quran, anakku mesti jadi qori. Aku tak bisa baca Quran, anakku mesti jadi hafiz. Aku tak hafal Quran, anakku mesti menjadi penghafal Quran. Aku tak pandai takbir, suaraku tak bagus, anakku nanti malam Idul Fitri mesti bertakbir.
Buat grup-grup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak siapa tuh Pak? Anak saya lah. Hebatnya siapa dulu bapaknya? Bapak yang latih dia. Enggak, saya serahkan ke masjid at-taqwa. Aku harus balas dendam. Aku dulu tak dapat pendidikan yang baik. Aku dulu tak diperhatikan orang tuaku. Maka anakku mesti dapat pendidikan. Begitu. Ada juga orang tua sekarang balas dendam. Aku dulu tak bisa ngaji. Aku dulu tak bisa baca Quran. Aku dulu tak bisa takbir. Aku dulu tak pandai azan. Maka anakku mesti lebih goblok daripada aku. Itu orang tua neraka jahanam tempatnya. Maka beruntung bertuah ibu-ibu di belakang yang punya menantu para penghafal Quran. Oh, orang tuanya beruntung Pak Ustadz. Orang tua punya anak hafal Quran biasa. Yang paling luar biasa siapa? Mertua punya menantu hafal Quran. Anak-anak kita, yang masukkan kita, yang bayar uang sekolahnya kita, yang daftarkannya kita, yang berpisah kita, yang menetes air mata saat berindu kita. Biasa kalau punya anak hafal Quran. Tapi punya menantu hafal Quran luar biasa. Nyekolahkannya nggak pernah, mendaftarkannya nggak pernah, keluar duit nggak pernah. Tiba-tiba setelah 25 tahun punya mantu hafal Quran. Itu menantu siapa tuh yang hafal Quran? Makanya nanti kalau mengadakan fit and proper test mantu, yang pertama ditanya, berapa juz hafalannya? Kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Tapi kalau kau cari dunia, akhirat belum tentu kau dapat. Ini contoh kasus. Di mana kejadiannya Pak Ustadz? Tak perlu disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Gak maulah saya punya anak hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Gak maulah punya anak hafal Quran, paling-paling jadi anggota Dewan Hakim MTQ Provinsi Kepri. Gak maulah punya hafal Quran. Ini orang otaknya terkebelakang. Gak layak hidup di zaman sekarang. Cocoknya hidup di zaman PKI. Sekarang anak-anak hafal Quran dapat beasiswa dari Pemprov, dapat beasiswa dari muhsinin konglomerat orang kaya, dapat beasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi yang hafal Quran. Silakan mau pilih fakultas apa, mau pilih jurusan apa. Bayangkan, yang hafal Quran 30 juz, hebat dia, masuk SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dipilihnya jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tidak selamanya jadi imam. Yang bakat jadi imam silakan, yang bakat jadi guru silakan, yang bakat politik ikut dia. Begitu dia masuk ilmu politik, S2 politik, S3 politik, otaknya cerdas, malaikat mendoakannya siang, pagi, dan malam, pulang dalam keadaan doktor. Nasib baik jadi gubernur Kepri. Kalau sudah gubernur hafal Quran, setiap dia sholat jadi imam, jamaah melimpah ruah. Kenapa? Siapa yang tak mau jadi makmum, cabut SKPNS.